Pagi ya Tuhanku, dengarlah seruku, melayang doa yang sungguh, memandang Shalom, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan kami Pionesario Media Ministry dalam program Renungan Pagi. Sebelum kita lanjut, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terpujilah nama Tuhan di pagi hari ini. Kami datang tersungkur ke hadirat-Mu, rindu mendengarkan suara Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan berfirman melalui renungan di pagi hari ini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Renungan pagi hari ini Kamis 17 Juli 2025 dengan judul Pria Berbaju Putih. Ayat tema dalam Matius 20 ayat 28. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Urainya sebagai berikut. Halo dokter, cepat datang. Pasien di kamar 15 sedang dalam keadaan tidak baik. Saya bernapas dalam-dalam dan memejamkan mata. Yang saya butuhkan hanyalah tidur nyenyak dan tidak terganggu setelah bertugas selama 2 hari dan 2 malam. Saya telah melihat lebih dari 200 pasien dalam 48 jam terakhir dan besok saya akan bertugas lagi. Kepala saya terasa kosong, tubuh saya mati rasa karena kelelahan. Telepon jatuh dari tangan saya sebelum penelepon selesai berbicara. Tidur adalah satu-satunya hal yang bisa saya konsentrasikan. Namun, tuntutannya tidak berhenti. Halo dokter, cepat datang. Halo dokter, halo. Seperti robot, saya mengenakan jas putih saya. Di kepala saya ada satu kalimat yang diputar berulang kali seperti kaset rusak. Kamu adalah pria berpakaian putih di tempat kain linen kotor ini. Ya, kematian sedang terjadi lagi. Pikir saya ketika saya merawat pasien lain. Kamu ingin menang, saya sudah bertarung denganmu berkali-kali. Tetapi Tuhanlah yang akan mengambil keputusan terakhir, bukan kamu. Tadi malam seorang ibu muda pada pukul 3 pagi terjadi kepada seorang anak kecil. Mata mereka menatap saya dengan penuh keyakinan. Saya ingin berteriak. Kata AIDS menusuk otak saya. Saya tidak memakai jubah Tuhan. Saya tidak lebih dari jari kelingking kecil di tangannya yang perkasa. Tetap saja saya melawan dosa, kegelapan, dan iblis. Sepertinya saya sudah melupakan orang-orang yang keluar dari pintu rumah sakit yang dilingkupi kegembiraan. Tubuh mereka kembali sehat. Saya memang bertanya-tanya tentang jiwa mereka. Tetapi hanya sesaat. Saya harus bergegas untuk mengurus orang lain. Saya masih berharap andai saja saya tahu jawabannya. Tetapi bagaimana cara menyembuhkan yang tidak bisa disembuhkan? Saya belajar untuk rendah hati, bekerja daripada tidur, berdoa daripada menangis. Dan saya harus berlari menyusuri koridor menuju kamar 15. Saya di sini temanku. Saya memahami pertanyaan di mata Anda. Mengapa saya? Anak-anak saya masih muda. Tangan saya masih jauh dari selesai. Saya memegang tanganmu. Saya memberimu suntikan untuk menenangkan rasa sakitmu. Tetapi saya ingin menangis. Ya Tuhan, saya kehilangan seorang teman. Namun pria berbaju putih tidak seharusnya menangis. Mereka tidak menginginkan air mata saya atau perasaan saya. Hanya keahlian saya, otak saya, tidur saya, hidup saya. Ya Tuhan, bagaimana Engkau menanggung kesengsaraan dunia ini?
Bagaimana cara Engkau menyembuhkan? Kalimat kita harus berdoa untuk menghibur Tuhan terngiang di telinga saya. Apakah itu benar Tuhan? Apakah doa saya menghibur Engkau sebagaimana itu menghibur saya? Jadi dengarkanlah doaku. Inilah saya Tuhan, bantu saya melewati hari selanjutnya. Tugas saya adalah dengan orang-orang yang hidup. Tuhan, bersama-sama dengan semua tenaga medis yang memberikan nyawa mereka untuk menyelamatkan orang lain. Amin. Demikianlah renungan di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami datang bersyukur kepada Tuhan, mengucap syukur atas berkat Tuhan di hari yang indah ini. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan, boleh memberkati kami sepanjang hari ini, dan kiranya berkat Tuhan di hari ini menjadi bagian kami. Kami terus melayani Tuhan dengan kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami serahkan segenap kehidupan kami, keluarga kami, dan semua rencana kami kepada-Mu saja ya Tuhan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jalan keselamatan.